Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Ibu Yulian Oktaviani dalam video pembelajaran sejarah. Setelah pada video sebelumnya, Ibu sudah membahas tentang pelayaran dan penjelajahan samudra oleh bangsa Portugis dan Spanyol. Pada kesempatan video kali ini, Ibu akan membahas pelayaran dan penjelajahan samudra oleh bangsa Belanda dan Inggris. Selamat memperhatikan ya. Negara pelopor penjelajahan samudera yang berikutnya adalah Belanda. Mengapa Belanda sangat terlambat datang ke Indonesia bila dibandingkan dengan Portugis dan Spanyol? Karena pada abad ke-15 Belanda masih menjadi vasal Spanyol. Berbagai gerakan terus dilakukan Belanda untuk melepaskan diri dari Spanyol yang kemudian dikenal dengan Revolusi 80 tahun. Revolusi ini dimulai tahun 1566. Di tengah-tengah revolusi, kegiatan perdagangan orang-orang Belanda di Eropa, terutama di pusat perdagangan di Lisabon, terus berkembang dan masih berjalan normal. Belanda juga tidak menemui kesulitan untuk mendapatkan rempah-rempah di Lisabon. Tetapi pada saat Portugis berada di bawah kekuasaan Spanyol, maka Belanda dilarang lagi berdagang di Lisabon. Dengan demikian, Belanda menemui kesulitan untuk mendapatkan rempah-rempah. Belanda harus berusaha untuk mendapatkan rempah-rempah seperti yang telah dilakukan Portugis dan Spanyol. Orang-orang Belanda mulai mencari jalan untuk pergi ke dunia timur atau tanah Hindia. Berikut adalah tokoh penjelajahan samudra dari Belanda. Yang pertama ada Willem Barents. Pelaut Belanda yang pada tahun 1594 mencoba berlayar untuk mencari tanah Hindia melalui daerah Kutub Utara, yaitu Willem Barents. Barents adalah seorang navigator dan kartografer Belanda yang melakukan penjelajahan pertamanya pada 1594 menuju Kutub Utara. Namun, ia gagal karena kapalnya terjepit dan terhenti di sebuah pulau yang dinamakan Novaya Zemlya. Setelah terdampar hampir 1 tahun di wilayah Novaya Zemlya, Barents memutuskan untuk kembali ke Belanda tahun 1597, tetapi meninggal dalam perjalanan. Kemudian, tokoh Belanda yang kedua adalah Cornelis de Houtman. Tahun 1595, pelaut Belanda, yakni Cornelis de Houtman dan Pieter de Keyser, memulai pelayaran. Kedua pelaut ini bersama armadanya dengan kekuatan 4 kapal dan 249 awak kapal beserta 64 pucuk meriam melakukan pelayaran dan penjelajahan samudera untuk mencari tanah Hindia yang dikenal sebagai penghasil rempah-rempah. Cornelis de Houtman mengambil jalur laut yang sudah biasa dilalui oleh orang-orang Portugis. Tahun 1596, Cornelis de Houtman beserta armadanya berhasil mencapai Kepulauan Nusantara. Ia dan rombongan mendarat di Banten. Sesuai dengan niatnya untuk berdagang, maka kehadiran Cornelis de Houtman diterima baik oleh rakyat Banten. Waktu itu di Kerajaan Banten bertepatan dengan masa pemerintahan Sultan Abdul Mufakir Mahmud Abdul Qadir. Dengan melihat pelabuhan Banten yang begitu strategis dan adanya hasil tanaman rempah-rempah di wilayah itu, Cornelis de Houtman berambisi untuk memonopoli perdagangan di Banten. Dengan kesombongan dan kadang-kadang berlaku kasar, orang-orang Belanda memaksakan kehendaknya. Hal ini tidak dapat diterima oleh rakyat dan penguasa Banten. Oleh karena itu, rakyat mulai membenci dan kemudian mengusir orang-orang Belanda itu. Cornelis de Houtman dan armadanya segera meninggalkan Banten dan akhirnya kembali ke Belanda.
Kemudian, tokoh Belanda yang kedua adalah Jacob van Heemskerck. Ekspedisi penjelajahan berikutnya segera dipersiapkan untuk kembali menuju ke Kepulauan Nusantara. Rombongan kali ini dipimpin antara lain oleh Jacob van Heemskerck. Tahun 1598, van Heemskerck dengan armadanya sampai di Nusantara dan juga mendarat di Banten. Heemskerck dan anggotanya bersikap hati-hati dan lebih bersahabat. Rakyat Banten pun kembali menerima kedatangan orang-orang Belanda. Belanda mulai melakukan aktivitas perdagangannya. Setelah sampai di Banten, Belanda melakukan aktivitas perdagangan. Kapal-kapal mereka mulai berlayar ke timur dan singgah di Tuban. Dari Tuban, pelayaran dilanjutkan ke timur menuju Maluku dengan pimpinan Jacob van Eyck tahun 1599. Kedatangan orang-orang Belanda ini juga diterima baik oleh rakyat Maluku. Kebetulan waktu itu, Maluku sedang konflik dengan orang-orang Portugis. Oleh karena itu, kedatangan Belanda ini diterima dengan baik dan diberi kebebasan untuk berdagang. Pelayaran dan perdagangan orang-orang Belanda di Maluku ini mendapatkan keuntungan yang berlipat. Dengan demikian, semakin banyak kapal-kapal dagang yang berlayar menuju Maluku. Selanjutnya, bangsa yang keempat yang melakukan penjelajahan samudera adalah bangsa Inggris. Setelah Portugis berhasil sampai di Kepulauan Maluku, aktif mengadakan perdagangan dengan penduduk setempat. Kedatangan Portugis ini telah mendorong perdagangan rempah-rempah semakin meluas. Jalur perdagangan antara timur dengan Eropa semakin berkembang. Bahkan Lisabon dalam waktu singkat berkembang menjadi pusat perdagangan rempah-rempah di Eropa Barat. Dalam kaitan ini, Inggris dapat mengambil keuntungan besar dalam perdagangan rempah-rempah. Inggris dapat memperoleh rempah-rempah secara bebas dan relatif murah di Lisabon. Rempah-rempah itu kemudian diperdagangkan di daerah-daerah Eropa Barat, bahkan sampai di Eropa Utara. Tetapi karena Inggris terlibat konflik dengan Portugis dan Spanyol, apalagi setelah Portugis berada di bawah kekuasaan Spanyol, maka Inggris pun mulai tidak bebas untuk mendapatkan rempah-rempah di Lisabon. Oleh karena itu, Inggris berusaha mencari sendiri negeri penghasil rempah-rempah. Banyak anggota masyarakat, para pelaut dan pedagang yang tidak melibatkan diri di dalam perang justru mengadakan pelayaran dan penjelajahan samudera untuk menemukan daerah penghasil rempah-rempah. Dalam pelayarannya ke dunia timur untuk mencari daerah penghasil rempah-rempah, Inggris pertama kali sampai ke India tahun 1498 dengan mengikuti rombongan Portugis yang dipimpin oleh Vasco da Gama. Untuk memperkuat daya saing para pedagang Inggris, perdagangannya di dunia timur ini kemudian dibentuk kongsi dagang yang diberi nama East India Company atau EIC tahun 1600. Berikut adalah tokoh penjelajah dari Inggris. Yang pertama ada Sir Francis Drake. Francis Drake merupakan pelaut yang paling terkenal selama pemerintahan Ratu Elizabeth I. Francis Drake pertama kali berlayar dan mendapat kapalnya sendiri pada sekitar tahun 1560-an. Bersama sepupunya John Hawkins, ia berlayar ke Afrika untuk melakukan perdagangan budak ilegal. Namun, saat akan menjual budaknya di Meksiko, kapalnya mendapat serangan dari Spanyol, hingga banyak rekannya yang tewas. Akibat insiden tersebut, Francis Drake sangat membenci kerajaan Spanyol. Setelah mendengar kisahnya, Ratu Elizabeth I memberikan kapal perang dan hak untuk memerangi Spanyol. Selain itu, ia juga ditugaskan untuk mencari jalur pelayaran rempah-rempah. Dengan kapalnya yang dinamai Golden Hind,
Francis Drake memulai penjelajahan samudera dan berhasil sampai ke Peru dan Chili. Francis Drake terus mengarungi samudera hingga berhasil mencapai Pasifik, Filipina, dan membeli rempah di Kepulauan Maluku. Sekembalinya ke negaranya, ia resmi menjadi pelaut Inggris pertama yang berhasil mengelilingi dunia. Setelah itu, Francis Drake mendapatkan tugas untuk menjara armada Spanyol di perairan Amerika. Tetapi misinya gagal dan ia meninggal pada awal 1596 di lepas pantai Panama. Kemudian, tokoh penjelajah samudera dari Inggris yang kedua ada Thomas Cavendish. Thomas Cavendish adalah penjelajah Inggris yang dikenal sebagai The Navigator karena sengaja mencoba menyerang kapal Spanyol di Pasifik untuk meniru Francis Drake. Penjelajahan pertamanya dilakukan pada tahun 1586 menyusuri Atlantik hingga mencapai Chili. Tahun 1588, Cavendish sampai di Guam dan selanjutnya menuju Filipina dan sekitarnya untuk mencari tahu tentang pantai Cina dan Jepang. Ia menggunakan informasi itu untuk bekal di pelayaran keduanya kelak dan melanjutkan perjalanan kembali ke Inggris. Pada pelayaran keduanya, Thomas Cavendish ditemani oleh John Davis sebagai navigator. Mereka bertemu dengan Portugis hingga pecah peperangan yang mengakibatkan sebagian besar krunya tewas. Setelah perang itu, ia bersama armadanya melanjutkan perjalanan ke Saint Helena. Akan tetapi, Thomas Cavendish meninggal dalam perjalanan di usia 32 tahun pada Mei 1592. Kemudian, tokoh yang ketiga adalah James Cook. James Cook adalah seorang kapten angkatan laut, navigator, dan penjelajah. Tahun 1768, ia memimpin misi ekspedisi ilmiah ke Samudra Pasifik dengan kapal HMB Endeavour. James Cook pun berhasil mencapai Selandia Baru dan Australia, di mana ia memetakan garis pantai. Ekspedisi kedua Cook berlangsung selama 3 tahun dengan melalui rute barat ke timur hingga menemukan Caledonia Baru di Pasifik, Kepulauan Sandwich Selatan, dan Pulau Georgia Selatan di Atlantik. Nah, itu tadi anak-anak penjelasan tentang tokoh-tokoh penjelajahan samudera dan rutenya. Semoga materi yang Ibu sampaikan ini dapat kalian pahami ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.